akan terkait beberapa instansi, misalnya kementerian atau dinas perdagangan dan industri, kemudian dinas sosial, ya kan, terkait dengan yang namanya ramah industri ini, industri ramah disabilitas. Jadi misalnya tugas dan tanggung jawab dinas perindustrian itu misalnya menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan bagi penyandang disabilitas. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, ketenaga kerjaan ini dia berbicara sebelum. Jadi sebelum itu harus memang sudah disiapkan, termasuk baik dia penyandang disabilitas ataupun yang non disabilitas, sehingga ketika dia masuk ke wilayah pekerjaannya dia memang sudah siap gitu. Nah ini yang memang harus kemudian kita desain baik ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini bagi penyandang disabilitas ini memang dibutuhkan satu lokasi ya untuk bisa melaksanakan pendidikan dan pelatihan itu. Dan tentunya dari pendidikan dan pelatihan itu harus ada sertifikasi kompetensi khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga kemudian sertifikat inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai bagian persyaratan ketika dia akan melamar pekerjaan di industri tadi. Nah, kemudian memfasilitasi penempatan kerja di perusahaan-perusahaan industri. Tadi sudah disampaikan sekian persen itu wajib bagi industri. Nah, kemudian di sisi lain ada tanggung jawab Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah, kabupaten, kota atau provinsi. Nah, ini terkait dengan penyediaan data potensi penyandang disabilitas. Ya, tentunya Pak Helmi ini sudah makan asam garam kalau yang terkait dengan data-data potensi penyandang disabilitas ini harus ada, sehingga kemudian ketika ini bisa dilakukan ya kita memang benar-benar punya data itu. Dan yang kedua adalah melaksanakan rekrutmen peserta pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk operasionalisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Nah, terkait dengan tadi guru dan lain sebagainya, itu kalau ya saya sedikit saja bahwa kalau dari sisi aturan dari yang namanya ini sebetulnya kajian disertasi saya ya memang ada ketidakjelasan norma antara norma khususnya di Undang-Undang Sisdiknas dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, ini yang memang harus di tingkatan normatif ini perlu kita luruskan ya, karena memang khusus untuk pendidikan itu perlu ada pola-pola khusus bagi penyandang disabilitas. Dan terkesan bahwa ketidakjelasan norma di Undang-Undang Sisdiknas itu baik guru maupun murid itu diarahkan ke SLB. Padahal sebetulnya seperti kalau bercermin ke Norwegia dan Italia ya, sebagai perbandingan kami melakukan penelitian itu di sana sudah menyatukan penyandang disabilitas itu tidak dia di sekolah reguler baik guru maupun murid. Jadi memang ini perlu kesiapan sebetulnya, dan tentunya harus kita sesuaikan juga dengan kondisi anggaran kita. Tapi kalau melihat anggaran pendidikan kan 20% amanah konstitusi. Nah, ini yang ke depan mudah-mudahan Prabowo Gibran bisa memperhatikan ini. Terima kasih. Iya, makasih Prabowo Gibran ya, Oktober nanti. Silakan Pak, terakhir Pak, closing statement. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Saya ingin menegaskan pertama-tama bahwa Undang-Undang Disabilitas itu merupakan lex spesialis. Yang namanya lex spesialis kan punya kekhususan. Nah, ini kalau kekhususan berarti akan menjadi perhatian bagi pemerintah, karena perintah undang-undang itu
lex spesialis, ada kekhususan, ada pemberlakuan khusus. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, ini kan hanya kata undang-undang, secara norma itu ada kewajiban, ada hak yang harus dipenuhi. Tapi kan dalam implementasinya tidak demikian. Tadi sudah disampaikan bahwa ada standar jasmani maupun rohani. Nah, ini yang perlu kita kritisi bersama. Jasmani dan rohani itu kan syarat umum, ya kan? Nah, yang saya maksud adalah, saya tidak maksud pada makna jasmani dan rohani, tapi saya lebih melihat pada dalam konteks norma yang ada, bahwa ada kekhususan ini undang-undang disabilitas. Berarti secara praktek syarat ketentuan masuk atau mendaftar itu harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas. Sama seperti pengangkatan CPNS. Kami di Kementerian Pendidikan tahun-tahun sebelumnya itu ada khusus formasi yang dibuka khusus penyandang disabilitas. Nah, berarti di dalam Kementerian Pendidikan itu sudah membuka ruang sebetulnya bagi penyandang disabilitas agar supaya bisa berkompetisi, tapi mereka diberikan slot khusus. Ya, ada fasilitas khusus, tidak dibedakan dari penerimaan secara umum. Jadi itu yang disebut dengan turunan yang disebut sebagai kekhususan tadi. Nah, ini yang harus kita dorong, ya. Ini yang harus kita dorong lewat mana? Saya kira kalau lebih tepat lewat pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Nah, agar supaya dalam hal rekrutmen daripada karyawan itu harus memberikan ruang khusus kepada penyandang disabilitas agar supaya mereka bisa berkompetisi sesama penyandang disabilitas, sehingga akan muncul siapa yang lebih punya kompetensi, ya kan, pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Nah, tadi Pak Dr. Jamroni sudah menyampaikan ada sebelum, proses, dan sesudah. Nah, sebelum itu siapa yang berperan? Saya kira Dinas Sosial, agar supaya bisa memberikan pelatihan-pelatihan, sudah siap kerja mereka. Sehingga ketika dibuka, nah kita lihat regulasi yang oleh perusahaan itu, apakah membuka ruang penyandang disabilitas? Oh, ternyata tidak. Nah, bagaimana peran daripada pemerintah? Ya kan, lewat Dinas Ketenagakerjaan bisa menegur, ada teguran langsung kepada ini, atau sebelum itu harus ada edaran, ya kan, kepada seluruh perusahaan bahwa perintah undang-undang wajib Anda untuk bisa mempekerjakan penyandang disabilitas. Sehingga ini akan match antara pemerintah, swasta, dan tentunya kami pemerhati dari akademisi itu bisa menyoroti di mana letaknya, dan itu bisa melalui penelitian-penelitian yang kami lakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hidayat. Ya, baik, terima kasih bagi ketiga narasumber, luar biasa pada hari ini kita bisa menambah pengetahuan. Jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya dari tadi sudah dikasih kode dari panitia dan operator, ya. Jadi para pemirsa sekalian, kita akan kembali lagi pada pukul 1 dengan tema peran satu keluarga saat matinya proses demokrasi dalam pemilu. Jangan kemana-mana, kita akan break terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, daftar hadir di Zoom. Ya, makasih.